So, jangan judge kalau kalian nggak bisa memberikan solusi. Kalau enggak, silahkan kalian yang meminjamkan uang kepada mereka, supaya mereka nggak berhutang di aplikasi pinjaman online. Oke, sebenarnya DC-DC dari aplikasi pinjaman online yang selalu mengirimkan pesan WhatsApp seperti ini kepada kita, atau kepada kontak yang memang tersimpan di dalam handphone peminjam yang sudah mereka akses lewat persetujuan aplikasi. Mereka memang tidak akan berhenti dalam jangka waktu tertentu untuk menghubungi kita dan meminta kita untuk menyampaikan pesan kepada kliennya. Ada pernah satu kejadian yang dulu pernah saya temukan atau saya baca lewat media sosial Facebook, bahwasannya seorang tersebut merasa terganggu karena terus-menerus dikirimin pesan WhatsApp seperti ini, bahkan ditelepon atau diteror seperti ini. Karena ia merasa terganggu, maka ia berupaya untuk mencari orang yang ada di data ini. Dan ia berhasil menemukannya, kemudian ia ikut marah-marah kenapa nomor dia dijadiin sebagai penjamin hutang dia ke aplikasi pinjaman online. Tanpa kalian sadari, memang itu yang diinginkan oleh DC-DC aplikasi pinjaman online. Karena tanpa mereka repot-repot, kalian udah menjadi perwakilan mereka dalam menuntaskan hubungan hutang piutang. Itulah mengapa saya tertarik untuk membahas masalah-masalah yang ada di dalam aplikasi pinjaman online ini. Selain memang untuk melapangkan atau menguatkan hati para klien atau nasabah-nasabah mereka yang macet, saya juga berharap bahwasanya konten-konten ini akan bermanfaat juga untuk kita masyarakat yang biasanya sering mendapatkan pesan-pesan WhatsApp atau telepon-telepon dari DC-DC aplikasi pinjaman online yang ilegal. Karena sebagai masyarakat awam, kita juga wajib mengetahui dan wajib mengerti bahwasannya ketika kita mendapatkan pesan WhatsApp seperti ini yang disertai dengan beberapa ancaman atau beberapa pesan yang pengucapannya kasar, sebenarnya orang yang kita kenal ini yang datanya disebar melalui pesan WhatsApp seperti ini, mereka tentu saja sudah berniat atau beretikat baik untuk menyelesaikan hutang mereka. Hanya saja cara dan perlakuan yang mereka tunjukkan itu seperti ini. Bagaimana kita mau beretikat baik lagi kalau diperlakukan seperti ini? So, stop juga untuk kalian Stop juga ya untuk menyalah-nyalahkan klien mereka, karena kita tidak mengerti dan kita tidak berada di posisi mereka. Siapa tahu memang pada saat mereka mengakadkan diri untuk menjadi klien dari aplikasi pinjaman online ini, kondisi mereka memang sangat-sangat membutuhkan uang dan sudah tidak ada lagi jalan keluar yang bisa mereka pilih. Hanya saja pada saat jatuh tempo waktu pengembalian, mereka memang belum bisa mengembalikan atau belum bisa membayar hutangnya. Maka dari itu, kita juga sebagai pengguna Android dan iOS itu wajib melek teknologi juga. Untuk apa di fitur-fitur Android dan iOS itu diadakan setting pada panggilan masuk di telepon kita, serta setting message, serta setting dari aplikasi WhatsApp seperti ini. Jika kalian memang merasa terganggu, maka kalian tinggal blokir aja atau aktifkan aja di settingan blokir panggilan tidak dikenal. Dengan begitu kalian juga akan terbebas dengan telepon-telepon atau message-message yang seperti ini. Buat yang nggak tahu caranya, biasa scroll video aku di bawah ya, ada caranya kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ke channel YouTube saya. Dimanapun kalian berada, saya harap, saya doakan semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat. So, di video kali ini aku akan membahas masalah tentang gimana secara kita sebagai masyarakat awam ini menanggapi teror-teror atau penyebaran-penyebaran data yang masuk ke message WhatsApp kita atau message SMS kita dalam hal penyebaran data klien mereka yang galbay. Baik galbay maupun telat bayar. Biasanya kalau aplikasi pinjaman online ilegal itu pada H+1 mereka sudah menyebar data. So, di video kali ini aku akan membahas masalah ini. So, tonton sampai selesai ya. Guys, kita kembali bercerita tentang ancaman-ancaman serta teror dari DC-DC aplikasi pinjaman online yang ilegal. Ceritanya pagi ini aku mendapatkan pesan WhatsApp seperti ini. Setelah aku lihat dari foto KTP yang ia kirimkan, ini memang seseorang yang memang aku kenal. Aku yakin banget seseorang ini sudah berniat atau beretikat baik untuk melunasi pembayaran di aplikasi tersebut. Cuman karena memang perlakuan dari mereka seperti ini, hingga akhirnya klien mereka ini atau orang yang aku kenal ini memutuskan untuk gagal bayar. Secara logika saja kita berpikir ya, hutang kita nggak seberapa, tapi intimidasi serta tekanan-tekanan yang mereka lakukan itu sangat tidak manusiawi. Dan ketika kita sudah terlambat H+1, apalagi H+2 ini contohnya. Selain kita diteror, kita dipermalukan. So, jika kalian sudah mengalami ini, saya rasa memang lebih baik galbay. Karena jika pun kalian membayar, nama kalian seperti yang kalian baca di sini,
Mereka menuliskan di bagian foto KTP-nya betina buron lon, dan saya dicantumkan sebagai penjamin hutangnya. Jika dia tidak membayar, maka Anda yang harus membayar. Buset. So kalau gue ya memang menanggapi ini emang udah nggak gue tanggapin ya. Biasanya juga kalau memang gue lagi iseng gue tanggapin gitu, gue jawab dengan kalimat yang suka-suka hati gue. Tetapi buat kalian yang mendapatkan pesan yang seperti ini, maupun orang tersebut kalian kenal atau enggak, mendingan kalian cuekin aja. Karena kita juga sering ya memberikan nomor handphone kita itu kepada orang lain untuk disimpan jika suatu saat memang diperlukan. So, nomor kita itu sebenarnya nggak dijadiin untuk jaminan. Cuman memang cara mereka untuk menagih hutang pinjol ini ya seperti ini. Apalagi memang sudah dikata-katain seperti ini, saya malah mendukung nggak usah dibayar. Karena ngapain dibayar lagi, harga diri kita udah dijelek-jelekin sama dia. So, stop juga untuk judge book from the cover, okay? Karena kita memang hidup di dunia ini beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam karakternya, jadi ya beraneka ragam juga permasalahannya. Nggak bisa kita mengukur seseorang itu dengan diri kita sendiri. Jika baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Jika itu salah di mata orang lain, belum tentu juga salah di mata kita. So, mari belajar bersama-sama untuk saling mengerti kondisi dan keadaan orang lain yang tentu saja nggak bisa kita samakan, nggak bisa kita ukur dengan keadaan atau kondisi diri kita sendiri. Maka dari itu, buat kalian yang masih terjebak di dalam lingkaran setan ini, tetap semangat, tetap bersabar, tetap berikhtiar, tetap berusaha keras, selesaikan satu persatu permasalahan keuangan kalian. Jika memang niat kalian udah bulat, udah bagus, udah baik, yakinlah permasalahan itu pasti akan selesai, karena nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Oke, terakhir, stop juga untuk berkomentar, ih ngapain sih dia pinjam-pinjam uang di aplikasi pinjaman online, kalau udah kayak gini kan jadi malu. Saya yakin kalian semua yang udah nonton video ini adalah orang-orang yang berpikiran cerdas dan bisa memandang sisi positif dari semua apa yang dilalui oleh orang lain. So, jangan judge kalau kalian nggak bisa memberikan solusi. Kalau enggak, silahkan kalian yang meminjamkan uang kepada mereka, supaya mereka nggak berhutang di aplikasi pinjaman online. Oke guys, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, share, and subscribe channel YouTube ini, supaya aku lebih semangat lagi untuk ngebahas hal-hal atau berita-berita serta kabar-kabar yang lain dari aplikasi-aplikasi pinjol ini. Oke, thank you for watching. See you next time. See you next video.